Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, kita akan mengkaji beberapa permasalahan di dalam bulan Ramadan. Masalah yang pertama mengenai obat pencegah haid. Ada seorang bertanya, Ustaz, bagaimana hukumnya seorang wanita ia ingin mengerjakan full puasa selama 1 bulan penuh, akan tetapi ia terkendala dengan haidnya yang setiap bulan. Bagaimana hukum dia menggunakan obat agar ia tidak haid? Jawabnya, boleh bagi seorang wanita untuk menggunakan obat agar dia tidak haid sehingga ia dapat berpuasa penuh pada bulan Ramadan. Ustaz, ada seorang yang meninggalkan puasa Ramadan dan tidak mengqadainya sehingga datang bulan Ramadan tahun berikutnya. Sebagaimana telah maklum, orang tersebut wajib mengqadainya sekaligus membayar fidyah. Akan tetapi dia lupa berapa jumlah puasa yang wajib diqada itu. Pertanyaannya, bagaimana cara mengqada puasa yang ia lupakan? Apa harus diperkirakan sendiri? Jawabnya, menurut pendapat yang kuat, wajib mengqada puasa melebihi dari jumlah puasa yang diyakini telah ia tinggalkan. Pertanyaan kedua, bolehkah jika seandainya mengqada puasa dulu dan membayar kifarah, akhir saja puasa terlebih dahulu baru membayar kifarah, membayar fidyah? Jawabannya boleh dengan merujuk kepada pemahaman tekstual hadis riwayat Sayyidina Abu Hurairah, man adraka Ramadan, barang siapa yang dia menemui bulan Ramadan, fa afthara limaradin, kemudian dia tidak dapat berpuasa dikarenakan sakit, summa shahha, kemudian setelah Ramadan selesai dia pun sehat, walam yaqdihi, akan tetapi dia tidak mengqadai bulan Ramadan yang puasa Ramadan yang telah dia tinggalkan. Summa adrakahu Ramadhanu akhar, kemudian Ramadan tahun depan mendatanginya. Shamal ladzi adraka summa yaqdi ma alaihi, maka dia wajib mengqada apa yang telah ia tinggalkan, ya. Shamal ladzi adraka, maka dia puasa pada bulan itu, summa yaqdi ma alaihi, kemudian setelah bulan Ramadan selesai dia wajib mengqada apa yang telah ia lewatkan dari puasa Ramadan yang tahun kemarin. Summa yut'imu likulli yaumin miskinan, barulah dia membayarkan fidyah setiap satu orang miskin, setiap satu harinya 1 mud bagi orang miskin satu. Bagaimana hukum orang yang berpuasa menghirup fix inhaler? Yaitu permasalahannya ada orang ketika berpuasa dia menderita pilek, agar tidak terus keluar air dari hidungnya, ia membeli obat yang digunakan untuk menyegarkan pernafasan. Bagaimana hukum orang yang berpuasa dia menghirup obat tersebut? Jawabnya, hukumnya tidak batal, puasanya tidak batal. Akan tetapi kalau tidak ada kebutuhan, dia tidak pilek, maka makruh hukumnya menggunakan obat tersebut. Dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, la yadurru usulur rih bisyummi wa kadza minal fami karaihatil bukur au ghairi ilal jawfi wa in ta'ammadahu li'annahu laisa ainan. Mengapa demikian? Karena itu tidak ada ainnya. Seperti ada asap, kita
jalan, di tengah-tengah jalan ada asap, kita menghirup, maka itu pun tidak membatalkan puasa kita. Berbeda kalau merokok. Wallahu a'lam. Nah, sekarang mengenai rokok. Kami pernah mendengar dari seseorang bahwa orang yang merokok, orang yang berpuasa boleh merokok. Adakah ulama yang berpendapat demikian dan apakah boleh diikuti? Ada, yaitu Al-Imam Az-Zayadi, tetapi sudah dicabut sendiri oleh beliau setelah mengetahui hakikat dari rokok itu sendiri, dan pendapat yang pertama dari beliau tidak boleh diikuti. Jadi ada ulama yang pertama-tama dia mengatakan ketika orang berpuasa boleh merokok, karena dilihat zahirnya rokok ini yang masuk adalah asap. Nah, sebagaimana kita jalan, tengah jalan kita menghirup asap, sama dengan merokok. Akan tetapi setelah mengetahui hakikatnya rokok itu apa, di dalamnya ada apa, maka beliau mencabut pendapatnya, dan pendapat yang pertama tidak boleh diikuti. Wallahu a'lam. Kemudian, bagaimana hukum puasa orang yang sahur? Dia makan sahur, akan tetapi dia tidak niat berpuasa. Dia makan sahur tapi dia tidak niat berpuasa. Menurut pendapat yang kuat, puasanya tidak sah, karena puasa Ramadan dia wajib tabyitun niat, yaitu niat pada malam hari. Kapan dinamakan malam hari? Ketika tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar, disitulah tempat niat orang berpuasa wajib pada bulan Ramadan. Dan niat itu di dalam hati. Adapun ucapan nawaitu shauma ghadin an ada fardhi syahri Ramadan hadis sanati lillahi ta'ala atau fardhu lillahi ta'ala, ini ucapan niat. Nah, ini ucapan niat. Jadi hatinya pun harus diiringi, saya niat puasa besok fardhu lillahi ta'ala. Allahu a'lam. Kemudian mengenai perbedaan waktu di belahan bumi. Jadi pada bulan Ramadan, seseorang terbang dari Aceh menuju Irian Jaya, Papua Barat, dengan pesawat super cepat. Sewaktu berangkat, waktu maghrib masih kurang 2 jam. Setelah sampai di Irian Jaya, ternyata waktu maghrib sudah tiba, sedangkan di Aceh masih belum. Pertanyaannya yang pertama, bolehkah seorang tersebut melakukan sholat maghrib mengikuti waktu Aceh? Nah, pertanyaan yang kedua, bolehkah seorang tersebut berbuka puasa mengikuti waktu Irian Jaya? Nah, sampai di Irian, waktu maghrib sudah tiba. Nah, ini orang pingin enaknya aja, sholatnya nanti ikut waktu Aceh, tapi bukannya ikut waktu Irian. Jawabannya bagaimana? Jika sudah tiba di Irian Jaya, maka tidak boleh mengikuti waktu di Aceh. Ia harus mengikuti waktu Irian Jaya, baik waktu sholat maupun waktu puasa. Kemudian batal di pertengahan qadha puasa. Jadi permasalahannya, ada orang yang sedang mengqadha'i puasa fardu, kemudian di tengah-tengah mengqadha'i di siang hari ia batal puasanya. Apakah ia wajib imsak, menahan makan dan minum seperti halnya puasa fardu? Jawabannya tidak wajib. Kemudian mengakhirkan qadha. Nah, ini permasalahan orang-orang yang memiliki qadhaan puasa bertahun-tahun. Kita sebut namanya Ali. Ali mempunyai hutang puasa, tapi dia tidak segera mengqadha'inya. Dia tidak tahu kalau tindakan semacam itu mewajibkan membayar fidyah. Nah, Ali memiliki qadhaan puasa bertahun-tahun atau setahun kemarin, dan dia tidak mengqadha'inya. Dia tidak tahu
kalau tidak mengqadai puasa yang dia tinggalkan tahun ini, maka tahun depan dia wajib membayar fidyah. Dia tidak tahu semacam ini. Pertanyaannya, masih wajibkah membayar fidyah bagi ahli yang tidak tahu bahwa mengakhirkan qada puasa fardu mewajibkan fidyah? Jawabannya, dia tetap wajib membayar fidyah jika dia tahu bahwa mengakhirkan qada puasa Ramadan itu hukumnya haram. Dalam kitab Al-Ashbah wan Nadhair, kullu man alima tahrima syai'in wa jahila ma yatarattabu alaihi lam yufidhu dzalik, kaman alima tahrima zina wal khamri wa jahila wujubal haddi yuhaddu bil ittifaq. Sebagaimana orang dia tahu haramnya zina dan haramnya minum khamr, tapi dia tidak tahu kalau orang itu zina, kalau orang itu minum khamr, maka dihukum. Kalau khamr ya dihad, kalau orang zina, kalau dia muhson, sudah nikah maka dia dirajam, kalau ghairu muhson belum nikah maka dia dicambuk. Nah, maka dia tetap mendapatkan hukuman kalau dia berzina ataupun dia minum khamr. Sama kayak tadi. Nah, dia tahu tidak boleh mengakhirkan qada puasa, tapi dia tidak tahu kalau mengakhirkan qada puasa wajib bayar fidyah, maka dia tetap wajib bayar fidyah karena dia tahu tidak boleh mengakhirkan qada puasa. Berbeda halnya kalau dia tidak tahu hukumnya mengakhirkan qada puasa. Nah, namanya. Kemudian ada seorang wanita yang mengqadha puasa Ramadan bersamaan dengan niat puasa sunnah Senin Kamis. Pertanyaannya, bagaimanakah hukum mengumpulkan niat puasa qadha wajib dengan niat puasa sunnah? Jawabannya, ulama berbeda pendapat. Menurut Imam An-Nawawi dan Imam Asnawi, kedua-duanya puasa qadha dan sunnah tidak sah dan tidak dapat menggugurkan qadha-nya. Sedangkan menurut ulama mutaakhir dan Imam Ibnu Hajar boleh dan sama-sama mendapatkan pahala. Menurut Imam Nawawi dua-duanya tidak sah, menurut Imam Ibnu Hajar dua-duanya sah dan mendapatkan pahala. Wallahu a'lam. Akan tetapi al-khuruju minal khilaf mustahabun, keluar dari perselisihan pendapat ini diutamakan, disunnahkan. Maka bagusnya gimana? Lebih baik ketika kita memiliki qadha puasa bertepatan hari Senin, kita niat mengqadha puasa saja. Kenapa demikian? Karena kita keluar dari khilafnya orang yang mengatakan kalau kita berpuasa pada hari Senin niat qadha dan niat sunnah, maka dua-duanya tidak sah. Ada permasalahan mengenai gotong royong mengqadai puasa. Fatimah melahirkan tepat pada tanggal 1 bulan Ramadan. Oleh karenanya ia tidak berpuasa selama 1 bulan penuh disebabkan keluar darah nifas. Kemudian ia ingin mengqadha puasanya dengan cara dibagi-bagi dengan suaminya, yakni 15 hari, suami 15 hari, istrinya 15 hari, dengan alasan ia tidak mampu jika berpuasa 1 bulan penuh. Pertanyaannya, adakah pendapat yang memperbolehkan mengqadha puasa dengan diwakilkan kepada suami atau orang lain dengan alasan seperti di atas? Jawabannya, tidak ada, tetap tidak boleh, karena puasa termasuk ibadah badaniyah yang tidak dapat diwakilkan.